Halo, bertemu kembali dengan kami, kelompok satu, dengan saya Sandra Areta dari Prodi Manajemen dan tiga teman saya yang lain ada Salma Fedora dari Prodi Manajemen, Heaven Darmawan dari Prodi Akuntansi, dan Giatma Raisikar dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit informasi terkait dengan definisi dan pembagian tindak pidana korupsi. Dengan ada 4 topik bahasan. Yang pertama ada arti dan sejarah kata korupsi. Yang kedua ada definisi korupsi dari berbagai pihak. Yang ketiga ada pembagian kelompok korupsi. Dan yang terakhir ada pembagian tindak pidana korupsi. Teman-teman, tahu nggak sih kata korupsi itu berasal dari bahasa apa? Nah, kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih, kata korupsi itu berasal dari bahasa apa. Nah, sekarang kita masuk sedikit sejarah dari kata korupsi itu menjadi kata korupsi di bahasa Indonesia. Pada awalnya kan kata corruptio itu dari bahasa Latin ya teman-teman. Kemudian dari kata corruptio itu masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Kemudian kata korupti itu dalam bahasa Belanda masuk ke dalam pembendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan definisi korupsi. Definisi korupsi itu sangat banyak dan sangat luas penjelasannya teman-teman. Dari berbagai pihak itu dapat menjelaskan definisi korupsi itu sendiri menurut pandangan pihak tersebut. Nah, yang pertama kita bahas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita singkat KBBI. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian ada pandangan dari World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Nah, definisi World Bank ini menjadi standar internasional loh dalam merumuskan korupsi. Kemudian ada Asian Development Bank atau ADB, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka, serta membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. Kemudian ada Lembaga Transparansi Internasional yang setiap tahunnya merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK, mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik. Hong Kong Independent Commission Against Corruption atau ECAC menyebutkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik dengan melakukan pelanggaran hukum terkait tugas mereka demi mencari keuntungan untuk diri dan pihak ketiga. Dalam pasal 8 UN Convention Against Transnational Organized Crime and Protocol (TRETO) yang digagas kantor PBB urusan narkoba dan kejahatan atau United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC, korupsi memiliki dua definisi. Pertama, korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. Kedua, korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik secara langsung ataupun tidak langsung untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya.
Menurut Zainal Abidin, terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu bureaucratic corruption, korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut petty corruption. Yang kedua, political corruption. Pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut grand corruption. Definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis, yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan markup anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya. Yang kedua adalah suap menyuap. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim atau advokat dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Penggelapan jabatan. Tindakan dengan sengaja menggelapkan uap atau surat berharga atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan. Penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Lalu nomor 4, ada pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah 50.000. Padahal seharusnya hanya 15.000 atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus. Lalu ada nomor 5, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan pembuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan kepolisian negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang. Lalu nomor 6, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor sebagai pegawai pemerintah menyertakan perusahaan keluarga untuk proses tender dan mengupayakan kemenangan. Lalu 7, gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap.
Apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya, misalnya seorang pengusaha memberi hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapat proyek dari instansi pemerintah. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap.